Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Ahmad Mizlan Yashir di podcast Ala-Ala. Jadi pada podcast kali ini aku bakalan bahas terkait dengan peribahasa dan ditemani oleh rekan di STMKG yakni Aji Andriza. Mungkin boleh perkenalan diri dulu. Halo, saya Muhammad Ajian Riza, biasa dipanggil Riza. Oke, Riza. Nah, em, langsung aja ya pertanyaan pertama. Kau pernah nggak gitu dengar terkait dengan peribahasa ini gitu? Peribahasa pernah dengar. Peribahasa itu ini kan, kayak ungkapan gitu kan. Ungkapan ya. Coba ada contoh nggak? Contohnya kayak yang tong kosong nyaring bunyinya gitu kan. Itu apa tuh artinya itu? Banyak omong tapi gimana ya, orang bodoh yang banyak ngomong gitu. Dalam kehidupan sehari-hari nih, misal waktu ngobrol sama teman atau sama saudara atau sama keluarga gitu, pernah nggak pakai ungkapan-ungkapan kayak peribahasa gitu? Oh, nggak pernah sih. Kayak peribahasa itu kan kayak jarang dipakai gitu. Iya Kayak sih. Ya. pas ada situasi yang tertentu barulah kita pakai peribahasanya atau misalnya pas nasihatin orang gitu baru pakai peribahasa biar bagus saja gitu. Iya sih. Biar masuk ke hati orang. Iya, biar masuk gitu. Tapi kan kadang peribahasanya bisa dibilang apa ya? Kayak nggak semua orang ngerti gitu kan artinya. Iya, Sedangkan kalau misalnya kita menasihati orang kan harusnya orangnya langsung ngerti ya. iya. Kayak jelek gitu. Itu gimana sih caranya supaya orang apa yang ngedengerin kita ngucapin peribahasa itu ngerti gitu. Kan kalau kita nasihatin tuh kan kita nasihatin sesuai perbuatannya gitu. Hmm. Misalnya dia yang kayak tadi tuh tong kosong nyaring bunyinya. Dia eh suka ngehina orang gitu kan, kayak berlagak dia itu yang paling pintar gitu kan. Pas kita nasihatin kamu tuh jangan gini gini gini, baru nanti disebut kan kayak kayak tong kosong nyarinya bunyinya gitu. Iya sih bener sih. Eh tahu nggak kok bisa gitu ada peribahasa? Peribahasa itu kan eh kayak perumpamaan dari sebuah kondisi gitu, yang dari dulu gitu. Jadi kayak begitu terciptanya bahasa Indonesia tuh Hah? udah ada peribahasa Oh gitu, gitu. kayak gitu. Jadi nggak tahu ya siapa yang pertama kali ngucapin gitu. Nggak tahu lah itu mungkin sesepuh dulu lah gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak sekedar turun temurun lah ya Iya, peribahasa itu turun dari temurun orang gitu. tua ke anaknya gitu-gitu ya, Iya. dalam masyarakat. Ya sih, kalau aku dulu juga waktu masih kecil gitu sering kayak lagi nakal-nakalnya kan main-main di musola apalagi bulan puasa kayak gini. Sering tuh diceramahi sama orang-orang tua di sana gitu. Jangan lari-lari gitu-gitu. Terus kadang dia ngucapinnya entah apa ya, aku juga udah lupa kan peribahasa lama gitu nggak ngerti juga. Tapi sekarang mulai kesini kayak oh iya kayaknya penting gitu belajar peribahasa ini gitu kan. Apa lagi ya? Jadi nanti setelah ini kita bakalan main game ya, Boleh, game boleh. tentang peribahasa gitu. Jadi nanti mungkin dari kau dulu atau ya bolehlah bebas lah dari aku atau kau dulu nanti bisa ngejelasin atau ngucapin satu peribahasa. Nanti kita nebak itu artinya apa gitu. Boleh ya? Boleh, boleh, boleh. Dari kau dulu lah ngasih pertanyaan. Oh iya, arang habis terbakar, besi binasa. Arang habis terbakar besi binasa. Apa artinya itu ya? Arang habis terbakar besi binasa. Eh apa ya? Nggak ngerti ya. Apa sih? Ini kita udah usaha nih banyak Eh, gitu kan, sekuat tenaga, eh, tapi hasilnya pun tidak ada. oh, jadi Jadi kayak arang tuh udah habis terbakar sebagai sebagai bahan bakar gitu iya kan. ya. Untuk ngebakar besi untuk membentuk pedang gitu misalnya Ah, kan. Tapi besinya malah habis gitu. oh, Sampai habis arang iya besi arangnya habis, besi juga besinya habis gitu. juga Jadi habis. nggak ada gunanya. Iya nggak ada gunanya, hasilnya nggak Oh ada. iya sih, bener sih. Oh, keren keren keren. Keren sih kalau bahasa-bahasa kayak gini tuh bahasa misalnya orang sering make gitu kan. Tapi ya memang gitu lah tadi kayak nggak langsung ngerti gitu, susah buat ngertinya gitu. Iya, Jadi memang memang harus dilestarikan ya peribahasa ini kan iya. supaya orang-orang ngerti gitu tapi ya. Aku pula ya. Ya, coba coba. Apa ya? Tadi tong kosongnya di bunyinya udah. Em, apa ya? Eh, Yang gampang-gampang aja bisa. ini eh mati satu tumbuh seribu. Apa? Ini sering deh. Satu tumbuh seribu.
kayak gimana ya? Kayak aduh, gimana jelasinnya ya? Boleh aja apa kayak ya sederhananya aja Iya, lah gitu. sederhananya itu kan kayak jasa dari satu orang tuh Mm-mm. kalau diturunin bakal banyak lagi gitu. Kayak misalnya se apa perjuangan dari Iya, satu prajurit gitu kan iya. yang mendapatkan misalnya nih lagi perang gitu. Ah, Terus ada pasukan gitu kan. Nah, untuk mempertahankan satu wilayah itu tuh mm-mm. satu prajurit ini mati mengorbankan dirinya Ah, untuk melindungi pertahanan tersebut. oh, Jadi walaupun dia mati, selama wilayah ini masih utuh, bakal ada prajurit-prajurit lain yang oh bakal yang iya membalasnya betul gitu. betul betul ya. Itu Kayaknya gitu. ya mirip-mirip sih sebenarnya kalau menurutku juga kayak gitu sih. Kalau aku tuh mikirnya kayak bisa jadi juga kayak gitu. Jadi perjuangan kita itu walaupun misalnya kita udah tidak sanggup lagi kan, udah habis. Jadi semangat kita itu bakalan nular ke orang lain gitu. Iya, Jadi orang lain bakalan ngikuti jejak kita. Kayak gitu sih kalau menurutku. gitu. Sama kayak misalnya apa ya? Jasa lah, jasa kita kan. Nah, satu perjuangan, satu jasa yang kita itu ketika kita udah nggak mampu lagi nanti orang-orang bakalan niru jadi bakalan banyak orang lain yang melakukan kebaikan kayak gitu sih Iya. kalau menurutku dari kau lagi lah ada mungkin satu atau dua lagi aku udah kehabisan ide. Ah, yang simple lah, sambil menyelam minum air. Ini tahu nih sambil menyelam minum air tuh kayak sebentar kayak apa ya itu kayak kita tuh bisa memanfaatkan satu kondisi gitu satu kesempatan sekaligus gitu gak sih Iya. ya gak sih contohnya apa ya nah contohnya multitasking gak sih? Multitasking. Iya, multitasking. Multitasking. Misal kayak dalam satu event nih, kita bisa sekaligus belajar, terus bisa sambil ngerjain yang lain gitu. Iya, kayak gitu. Gitu gak sih? Iya, tapi itu bukan multitasking sih. Terus gimana? Kalau multitasking itu kan kayak dalam satu waktu kita mengerjakan dua pekerjaan. Ya. Nah, kalau ini tuh kita ngelakuin satu, tapi hasilnya tuh banyak. Oh, contohnya? Contohnya, misalnya apa ya? Apa ya? Hmm, ngerjain satu tapi hasilnya banyak. Apa Iya, ya? hasilnya tuh nggak cuman satu gitu. Sambil jalan minuman. Apa ya contohnya? Apa ya? Kayak ini nggak sih lomba nggak sih? Misalnya kita lomba nulis tuh. Nah, dapat tulisan, terus kita juga bisa Iya, jadi kayak gitu. karya Kayak gitu gitu. kan. Misalnya, iya kayak gitu emang. Kita ngerjain satu, hasilnya tuh udah banyak. Iya, 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 bagus, bagus. Bagus sih peribahasa-peribahasa kita. Ada lagi nggak? Satu lagi lah terakhir sebelum penutupannya. Terakhir yang bagus lah ya. Oh iya nih, gajah mati meninggalkan ganding. Harimau mati meninggalkan gelang. Manusia mati meninggalkan nama. Ini kayaknya pernah dengar ya. Sering ini. Tapi apa ya artinya ya? Gajah mati meninggalkan gading. Ya, Harimau mati meninggalkan belang. ya, Manusia mati meninggalkan nama. Itu kayak ini nggak sih? Jadi kalau manusia itu dia apa ya? Yang berharga dari manusia itu ya namanya gitu. Jadi selama kita hidup itu ketika kita berbuat kebaikan atau berbuat kejahatan pun sekalipun, yang orang ingat tuh nama kita gitu. iya, Gitu gak sih? iya. Ya jasanya lah gitu. Jasanya gitu Iya, bakalan diingat sama orang ya kan. perbuatannya selama hidup gitu. Hmm. Itu diingat sama orang. Jadi tandanya manusia itu pernah ada, namanya ada Iya, di namanya. ingatan orang-orang gitu ya. Iya sih. Itu aja sih mungkin di podcast kita kali ini. Jadi teman-teman sekalian, peribahasa ini cukup menarik ya buat kita pelajari, buat kita dalami dan sering mungkin kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari karena kayak unik, terus memiliki makna tersirat yang sangat bagus gitu dalam dalam sebagai apa ya? Sebagai pandangan hidup kita dalam sehari-hari. Apalagi ini kan kayak kultur ya, kultur yang istimewa dari bahasa Indonesia. Jadi teman-teman sekalian, marilah kita sama-sama kayak melestarikan bahasa Indonesia ini dengan mempelajari peribahasa ya. Iya. Terima kasih Aji dalam podcast kali ini. Semoga apa ya puasanya lancar. Terima kasih teman-teman sekalian. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.